Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi pada perkuliahan optimasi website dan media sosial. Pada pertemuan 6 kali ini kita akan mencoba melakukan praktek riset keyword. Jadi seperti kita tahu, riset adalah tahapan pertama pada siklus proses SEO. Riset ini perlu dilakukan supaya implementasi SEO efektif dan efisien. Jadi kita menginvestasikan sebagian waktu kita di awal untuk mengumpulkan data-data dan informasi supaya aktivitas SEO kita dapat tepat sasaran dan nantinya tidak banyak membuang waktu untuk trial and error atau coba-coba ketika prosesnya sudah berjalan. Ya, langkah yang pertama mengenai tren pencarian. Setiap hari orang-orang melakukan pencarian atau mencari sesuatu di Google. Nah, semua data pencarian itu disimpan oleh Google dan kita bisa melihat datanya. Cara pengguna melakukan pencarian ini membentuk sebuah pola. Nah, pola itulah yang kita sebut sebagai tren. Kita ingat kembali mindset SEO bahwa kita tidak membuat tren pencarian baru karena itu akan sangat sulit. Namun kita memanfaatkan permintaan yang sudah ada atau demand yang sudah ada, di mana kita bisa melihatnya melalui tren pencarian. Nah, dari situ kita bisa merencanakan untuk mendapatkan traffic dari pencarian yang mana. Jadi, kita perlu mengetahui tren pencarian itu karena berpotensi untuk mendatangkan traffic kunjungan. Oke, kita langsung saja coba mempraktekkan penggunaan Google Trends. Ketika kita mengunjungi Google Trends pertama kali, ini alamatnya trends.google.com. Ini halaman home-nya. Pertama kita ubah dulu geolocation kita. Karena kita ingin mencari tren di Indonesia, kita ganti menjadi negara Indonesia. Di sini ada input query untuk memasukkan kata kunci pencarian atau topik yang ingin kita lihat trennya. Ada di bawahnya kita juga diberikan contoh. Misalnya kata kunci Taylor Swift atau Kim Kardashian atau World Cup. Nah, ini contohnya ada hasil geografisnya juga. Kita sembunyikan saja. Nah, di bawahnya ada kata kunci yang sedang trending. Lalu di sini kata kuncinya di sebelahnya ada berapa pencarian. Bawahnya ada data-data yang lebih lama lagi. Oke, kita langsung saja. Kita bisa mencoba memasukkan kata kunci, misalnya coba yang mudah saja. Ya, jadi pencarian kata kunci nasi goreng di Indonesia itu diperlihatkan seperti ini. Ya, sumbu yang bawah ini menunjukkan rentang waktunya, lalu yang ini adalah pencariannya. Semakin ke atas ini semakin tinggi. Kita lihat pencarian nasi goreng itu ya cenderung datar dia. Ini pada rentang waktu 12 months ya, atau 12 bulan terakhir. Kita bisa mengubahnya pada rentang waktu 1 jam, 4 jam, harian, mingguan, bulanan, 90 hari, atau 5 tahun. Dan bisa mencari sejak tahun 2004 sampai sekarang. Kita juga bisa mengubah kategorinya. Jadi kata kunci yang kita masukkan itu kita beritahukan dalam kategori apa. Lalu selain pencarian website, kita juga bisa melihat tren pada pencarian gambar, pencarian berita, atau shopping dan
YouTube video. Untuk melihat tren, kita coba mengubahnya ke rentang waktu 5 tahun. Karena tren itu kan kita melihatnya dalam rentang waktu yang panjang. Nah, kita bisa lihat pencarian dengan kata kunci nasi goreng itu cenderung ya naik turun, tapi trennya stabil ya, begini terus. Kalau bicara mengenai tren ini, kita bisa menghubungkan dengan jenis-jenis kata kunci yang sudah pernah kita pelajari. Kalau hasil pencarian kata kuncinya datar seperti ini, kita bisa bilang bahwa ini kata kunci yang digunakan sepanjang waktu. Jadi tidak naik turun secara drastis. Dalam rentang waktu 5 tahun, dia cenderung flat. Lalu ada lagi misalnya kita coba kata kunci yang musiman. Saat video ini direkam, ini kan di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu termasuk ada pencarian-pencarian yang dilakukan musiman. Misalnya seperti ini. Nah, jadwal imsakiyah itu trennya seperti ini. Jadi datar naik. Ini kenapa ada kenaikan ini? Coba dicek saja di kalender. Nah, bulan apa ini? Ya, biasanya bulan puasa. Karena kita mencari jadwal imsakiyah itu kebanyakan di bulan puasa. Lalu bisa saja nanti setelah puasa ada lebaran ya. Apa yang khas di lebaran itu? Misalnya parsel lebaran. Ya, ini juga menunjukkan tren yang sama. Dia ketika memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa, ini akan meningkat, lalu kemudian hilang, tidak ada yang melakukan pencarian. Nah, informasi ini mungkin akan berguna bagi seseorang yang punya bisnis retail misalnya. Jadi waktu-waktu mendekati Ramadan, kita tahu bahwa tren pencarian parcel naik, lalu kita bisa sediakan paket parcel, lalu kita buat kampanye SEO-nya. Ya, jadi kita sudah melihat fakta bahwa memang ada kata kunci yang sifatnya musiman, ada juga kata kunci yang evergreen ya, yang terus-menerus ada pencariannya. Seperti kita kemarin ada contoh cara membuat Nah, ini ada juga seperti ini trennya. Lalu mungkin di bidang kuliner kita bisa mencari yang sekarang sedang hits apa ya? Coba kita cari boba. Ya, kita bisa lihat kata kunci boba ini sampai tahun 2019 awal itu pencariannya hanya sedikit sekali. Tapi memasuki bulan Juni 2019 ada kenaikan yang terus-menerus, lalu sedikit turun, tapi naik lagi. Trennya cenderung meningkat. Ya, ini mungkin kalau kita ada pada tahap mencari ide bisnis, kita bisa mempertimbangkan bisnis-bisnis atau topik-topik yang sedang meningkat trennya seperti ini. Namun kita juga harus waspada pada tingkat trennya yang bisa naik turun. Ini ada sedikit prediksi juga di ujungnya. Mungkin akan turun. Ya, jadi Google juga memberikan sedikit prediksi. Nah, mengetahui tren pencarian bisa berguna di berbagai tahapan proses SEO. Jika kita mulai dari nol atau sedang mencari ide bisnis, kita bisa menemukan produk yang sedang banyak dicari. Atau jika kita sudah memiliki produk, kita bisa memanfaatkan tren untuk mencari tahu topik apa yang sedang banyak dicari oleh target segmen kita. Lalu kita bisa membuat konten yang relate untuk meningkatkan engagement. Di Google Trend ini juga kita bisa melihat tren terkini, tren pencarian terkini. Ya, jadi di Indonesia banyak pencarian
mengenai Zac Efron, lalu Chef United versus Brighton, ada Nela Karisma. Ini artinya banyak orang mencarinya. Bahkan ada juga real time-nya. Tapi tidak tersedia untuk Indonesia ya. Jadi kita lihat tren dalam rentang waktu yang panjang, lalu kita perhatikan bagaimana pola naik turunnya. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana pengguna melakukan pencarian. Kita bisa menggunakan Google Related Search Term untuk mengetahui bagaimana pengguna melakukan pencarian. Jadi pengguna itu melakukan pencarian dengan cara yang unik. Untuk mencari hal yang sama saja, bisa jadi setiap user menggunakan kata kunci yang berbeda. Namun, perilaku tersebut pastilah membentuk sebuah pola. Nah, biasanya di Google ini, ketika kita memasukkan kata kunci, akan muncul di bawahnya rekomendasi. Misalnya, saya mencari nasi goreng. Lalu di sini ada rekomendasinya. Nah, ini kemungkinan kata kunci yang banyak digunakan oleh user. Kita enter saja, nanti di bagian bawah sini juga kita akan menemukan saran pencarian. Ini bisa kita gunakan sebagai ide kata kunci. Misalnya kita ingin menargetkan kata kunci nasi goreng, ada beberapa ide yang bisa kita gunakan dari penelusuran terkait ini. Lalu kita juga bisa menggunakan ini KW Suggest. Kita bisa memasukkan kata kunci di sini. Misalnya cara membuat nastar. Ya, jadi toolsnya KW Suggest ini akan memberikan rekomendasi atau ide-ide kata kunci yang panjang, yang long tail, yang lebih detail. Nah, setelah KW Suggest, untuk menggenerate lebih banyak lagi kata kunci, kita bisa menggunakan keyword sheeter ini. Ini salah satu tool yang unik ya. Kita bisa masukkan kata kunci di sini. Ketika kita hit keyword, nah lalu keyword sheeter ini akan membuat kata kunci yang banyak sekali. Ini juga kita bisa gunakan untuk eksplorasi ide. Kita stop saja jobnya. Lalu ini hasilnya bisa kita copy paste. Lalu dimasukkan pada aplikasi seperti misalnya Notepad. Ya, ini jadi tugas kita adalah menemukan kata kunci yang tepat, menghubungkan pengguna dengan website kita. Di tahapan awal kita perlu bantuan peralatan untuk memberikan sebanyak mungkin ide kata kunci yang berhubungan dengan kata kunci utama. Kita tadi bisa menggunakan Related Search Term, KW Suggest, dan Keyword Sheeter. Hasilnya kita masukkan pada catatan seperti Notepad atau Excel atau apapun yang bisa digunakan untuk mencatat keyword-keyword tadi. Selanjutnya perhatikan data dan fakta. Tidak semua ide kata kunci yang tadi kita dapatkan akan digunakan. Kita hanya menggunakan kata kunci yang berpotensi menghasilkan kunjungan saja. Lalu kita gunakan untuk proses SEO kita. Nah, kriteria keyword yang bagus itu tadi dapat kita ketahui dengan memperhatikan data-data dan fakta seperti volume pencarian dan tingkat kompetisi kata kunci. Untuk mencari tahu volume pencarian dan tingkat kompetisi kata kunci ini, ada juga peralatan yang bisa kita gunakan. Salah satunya ini, Ubersuggest. Ini adalah peralatan yang pada dasarnya free, tapi ada versi berbayarnya. Kalau kita menggunakan yang free, kita hanya mendapatkan jatah 3 pencarian dalam 1 hari. Tapi nanti ada pricingnya di sini, ada kalau mau berlangganan berapa. Mungkin jika perusahaannya atau organisasinya sudah memiliki anggaran untuk SEO, kita bisa mendaftar
membership yang berbayar. Oke, kita coba dengan kata kunci ini lagi. Kita klik search. Oke, ada captcha-nya. Ya, ini kita bisa melihat data mengenai kata kunci nasi goreng. Pertama, search volume atau volume pencarian. Itu jumlah pencarian yang menggunakan keyword ini dalam 1 bulan. Lalu ini ada keterangan high apa? Ya, ini berarti termasuk volume pencariannya tinggi kalau ada kata kunci yang dicari sampai 201.000 kali dalam sebulan. Itu artinya volume pencariannya tinggi. Banyak sekali yang mencari itu. Lalu di sebelahnya ada SEO difficulty atau tingkat kesulitannya, yaitu estimated competition in organic search atau estimasi kompetisi pada pencarian organik. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi level kompetisinya. Ini 48 ya, cukup lumayan tinggi. Lalu di sebelahnya ini hubungannya dengan iklan berbayar. Ini tidak akan kita bahas karena kita menggunakan SEO yang gratis. Ini juga sama, cost per kliknya berapa. Di bawahnya ini search volume dalam bentuk grafik. Kita bisa lihat ada di sini titik awalnya 300.000, lalu agak menurun, tapi tetap masih banyak. Nah, inilah keterbatasannya kalau menggunakan yang free, kita hanya ditunjukkan histori pencariannya beberapa bulan terakhir saja. Lalu ada juga ini kalau yang fitur berbayarnya, berapa jumlah kliknya, lalu ada rentang usianya juga. Tapi kita nggak akan bisa lihat di sini. Nah, di bawah ini keyword ideas atau ide kata kunci yang berhubungan dengan kata kunci utama yang tadi kita inputkan. Keyword nasi goreng bisa dibuat keyword nasi goreng spesial, nasi goreng terdekat, nasi goreng Jawa. Lalu di sini ada juga trennya, bagaimana bentuk trennya, apakah meningkat ataukah menurun atau fluktuatif naik turun. Lalu di sini ada juga volume pencariannya dari yang paling banyak, lalu lebih sedikit lagi. Ada cost per kliknya, ada paid difficulty, lalu ini tingkat kompetisinya. Ya, kita bisa lihat tingkat kompetisi untuk kata kunci nasi goreng paling tinggi ya 48. Lalu semakin ke bawah semakin turun. Nah, kalau kita perhatikan antara volume pencarian dan tingkat kesulitan atau tingkat kompetisi kata kunci itu berbanding lurus ya. Semakin banyak volume pencariannya, semakin tinggi kompetisinya. Artinya semakin banyak kata kunci itu dicari oleh pengguna, semakin banyak pula publisher website yang berlomba-lomba juga membuat website dengan kata kunci itu. Makanya pada pertemuan sebelumnya saya sudah berikan kriteria kata kunci yang kemungkinan bisa kita gunakan itu yang volume pencariannya tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah, itu juga tidak akan menghasilkan kunjungan yang banyak. Lalu kita juga coba memasuki kompetisi yang rendah terlebih dahulu, karena akan sangat sulit untuk memenangkan kata kunci pada level kompetisi yang tinggi. Ini kita bisa lihat selengkapnya idenya di sini. Lebih banyak lagi ide. Bahkan di sini juga ada ide untuk kontennya. Konten seperti apa yang bisa dibuat menggunakan kata kunci yang kita cari tadi. Nasi goreng enak di Surabaya, kuliner gerobakan yang nendang di lidah. Nah, jadi dari kata kunci nasi goreng itu, misalnya nasi goreng enak di Surabaya, itu bisa kita buat konten dengan judul seperti ini.
Ini sudah ada pengembangan ya, jadi nasi goreng enak di Surabaya. Artinya kata kuncinya sudah mengandung imbuhan dan juga ini geolocation ya, udah menunjukkan lokasi di mana, jadi lebih spesifik. Judulnya panjang tapi spesifik juga. Di sini kita juga bisa lihat konten-konten seperti apa yang banyak dikunjungi. Karena di sini ada jumlah kunjungannya. Estimasi ya, bukan secara persisnya, tapi estimasi kunjungan bulanan yang didapatkan dari pencarian. Ini ada yang banyak sekali. Oh, ini resep ternyata banyak dikunjungi. Lalu ada juga backlinknya, jumlah backlinknya. Kita lalu juga bisa melihat realnya di sini. Kita masukkan kata kunci nasi goreng. Ternyata hasil pencarian realnya ada 70.400.000. Ya, jadi ada 70.400.000 website dengan konten yang berisi kata kunci nasi goreng. Ya, pasti akan sangat berat ya persaingannya. Coba kita lebih spesifikkan lagi dengan membuat kata kunci yang long tail. Misalnya nasi goreng seafood enak di Solo. Ya, ini akan secara drastis mengurangi hasil pencariannya. Jadi sekitar 407.000. Artinya kompetisinya juga pasti akan berkurang. Nah, ini data yang bisa kita lihat di Google Search. Atau kalau kita mau lebih detail lagi, kita bisa menginstal plugin Google Chrome namanya SEO Quake. Namanya SEO Quake. Ini cara menginstalnya, cari saja di Google, lalu masuk ke Chrome Web Store, install, lalu add extension. Nanti dia akan secara otomatis mendownload dan menginstal pluginnya. Kita tunggu saja. Nah, ketika ini berarti sudah terinstall di sini. SEO Quake. Nah, sekarang kita coba melakukan pencarian. Nah, ketika kita sudah menginstal SEO Quake, nantinya SERP atau halaman hasil pencarian itu akan menampilkan beberapa informasi tambahan. Nih, di sini ada beberapa informasi. Ini nggak muncul ya. Ya, yang ini nih muncul. Ini ada di beberapa di search engine lain juga. Ada ranking Alexa. Alexa itu website ranking gitu. Nah, ini juga bisa memberikan kita informasi website apa yang ada di halaman teratas, lalu seberapa baik website itu bisa dilihat dari sini. Rankingnya paling enggak, lalu ini website siapa. Nah, reportnya bisa dilihat di sini. Ada berapa backlinknya juga termasuk. Ini juga cukup memberikan informasi yang lengkap. Lalu ini juga alat Alexa ini juga bisa memberikan informasi mengenai sebuah website. Berapa sering traffic dari pencarian, kemudian bounce rate-nya berapa, kata kunci yang banyak mengantarkan pengguna ke website tersebut. Nah, ini bisa dilihat di Alexa. Nanti tinggal klik saja dari sini. Nah, kita perlu mencari kata kunci di mana ini difficulties-nya ini tidak terlalu tinggi. Jadi ketika kita mulai SEO, jangan memulai dari kata kunci yang sulit dulu. Kita bisa menargetkan kata kunci yang
mungkin tidak terlalu populer, tapi lebih memiliki peluang untuk mengantarkan traffic pada website kita. Dan saya sarankan untuk langsung mencoba meriset. Misalnya belum punya usaha sendiri atau masih bingung, ya coba saja eksplorasi, tentukan saya akan mencoba topik ini, lalu riset saja secara mendalam, lalu yang penting teman-teman bisa mendapatkan pengalaman melakukan riset, lalu mendapatkan informasi mengenai topik-topik tertentu, itu sudah cukup untuk latihan awal. Nantinya ketika melakukannya di pekerjaan atau misalnya praktek di usahanya sendiri, itu kita sudah terbiasa untuk melakukan riset. Jadi dari halaman Google saja kita bisa melihat tingkat kompetisi dari sebuah keyword. Semakin panjang kata kuncinya, semakin spesifik pencarian yang dilakukan oleh user, semakin rendah juga kompetisinya. Ya, tapi tentu saja traffic kunjungannya juga tidak akan sebanyak kata kunci yang populer. Tapi tidak masalah, untuk tahapan awal menghadirkan kunjungan dengan cara seperti itu cukup bisa diandalkan. Justru kita akan dapat niche market atau ceruk pasar yang spesifik, dan kadang malah itu yang loyal. Oke, dari semua aktivitas yang kita lakukan tadi, riset keyword, kita catat keywordnya, kita buat daftar mana yang akan kita gunakan pada website kita yang memungkinkan untuk kita menangkan pada halaman hasil pencarian, supaya website kita ada di peringkat atas. Nah, setelah itu kita bisa mulai membuat rencana konten untuk website kita. Baik, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan bahas pada diskusi jika masih ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.